Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam adik-adik mahasiswa. Hari ini kita akan membahas tentang pengenalan wilayah studi. Ini pertemuan ketiga kita, ya. Jadi masih ada kaitannya dengan pertemuan kita sebelumnya yang juga membahas tentang pengenalan wilayah studi. Bedanya pada malam ini kita khusus akan membahas tentang tinjauan pustaka dan kajian kebijakan, ya. Baik, eh, jadi kajian teori dan kebijakan ini sangat penting gitu ya untuk memahami wilayah studi, ya. Jadi kalau kemarin kita bahas tentang wilayah studi itu terkait dengan latar belakang permasalahan gitu kan ya, dan seterusnya. Sekarang kita belajar tentang bagaimana kita mengenal wilayah studi melalui pendekatan literasi. Dalam hal ini yang saya maksudkan adalah pendekatan secara teoretik, ya, maupun kebijakan. Kalau di dalam struktur laporan, ya, kajian teori dan kebijakan ini berada pada bab 2, ya, berada pada bab 2 tentang kajian pustaka. Di dalam kajian pustaka itu ada dua hal besar, ya, yang menjadi fokus perhatian, yakni tinjauan teoretik dan tinjauan kebijakan. Nah, karena yang kita harapkan dari pendekatan literasi ini adalah Anda bisa lebih mengenal tentang wilayah studi, ya, maka tentu hal pertama yang perlu Anda pahami adalah mengenai tema atau judul dari studi Anda, ya. Nah, kita tahu bahwa dalam mata kuliah studio ini, ya, tema atau judul, ya, itu terkait dengan penyusunan profil wilayah studi, ya. Nah, dari tema besar itu Anda diminta untuk belajar memahami teori-teori apa yang terkait dengan penyusunan profil wilayah, ya. Kemudian kebijakan-kebijakan apa yang bisa dipakai untuk membantu penyusunan profil wilayah. Jadi kalau Anda lihat slide saya, ada sisi sebelah kiri warna biru dan sisi sebelah kanan warna merah muda, ya. Sisi sebelah kiri yang berwarna biru muda ini adalah teorinya. Kemudian sisi sebelah kanan adalah kebijakannya atau regulasinya. Nah, ini dua hal ini yang nanti Anda tuangkan di dalam bab 2, gitu ya. Kalau Anda sudah membaca outline yang diberikan Pak Agus pada pertemuan pertama yang lalu, Anda bisa membayangkan gitu ya, bahwa dalam bab tersebut, dalam bab tinjauan pustaka, di situ ada dua subbab besar, yakni tinjauan teori dan tinjauan kebijakan. Nah, kemudian pertanyaannya adalah bagaimana cara Anda merumuskan atau melakukan pendekatan literasi dengan menggunakan teori-teori, ya. Tadi saya katakan pertama Anda pahami dulu tema atau judulnya. Nah, tema atau judul ini masuk ke dalam ranah apa, ya kan ya? Tentu saja tema atau judul, ya, dari tugas mata kuliah studio ini terkait
masuk ke dalam ranah perencanaan wilayah dan kota atau PWK. Gitu ya. Nah, jadi grand theory kalau di sini Anda lihat ya, struktur ya penulisannya membentuk semacam piramida. Jadi dimulai dari grand theory. Ya, dari grand theory itu kemudian diturunkan ke dalam sub teori. Ada teori A, teori B, teori C. Dan masing-masing sub teori ini kemudian juga diturunkan lagi ke dalam sub-sub teori. Teori A1, teori A2 ya. Dan seterusnya. Sampai kemudian Anda menyusun yang namanya sintesa teori atau kompilasi teori. Nah, grand teori ini adalah teori utama yang Anda pakai ya, di dalam ya, mengkaitkan tema tugas besar Anda ini, yakni penyusunan profil wilayah. Ya. Nah, penyusunan profil wilayah ini kan ada pada domain perencanaan wilayah dan kota, sehingga grand teorinya adalah grand teori perencanaan. Nah, itu nanti Anda coba cari ya siapa tokoh-tokoh yang mencetuskan teori-teori tentang perencanaan. Ya, Anda masukkan di situ. Ya. Itu teori pertama. Nah, dari teori perencanaan itu kemudian Anda turunkan lagi ya ke bawahnya yang terkait dengan teori perencanaan. Ya. Terkait pula dengan penyusunan profil wilayah. Saya menyarankan untuk memudahkan Anda di dalam memilah-milah teori yang relevan. Jadi tidak semua teori di dalam PWK Anda masukkan ke dalam laporan. Ya, saya malah nggak suka kalau kayak gitu. Jadi Anda harus atau hanya memasukkan teori-teori yang ada relevansinya dengan tugas besar Anda. Gitu ya. Relevansinya yang ada relevansinya dengan tugas besar Anda. Sehingga Anda perlu membuat draft. Ya, sebelum Anda tuangkan ke dalam laporan, Anda perlu menyusun draft, Anda memilah-milah gitu ya, membuat coret-coretan lah ya. Setelah teori perencanaan, kemudian di bawahnya apa yang terkait dengan itu. Misalkan ya, di bawahnya ya, misalkan bab 2.1 ya, teori perencanaan. Dan bab 2.11 ya, itu adalah tentang perencanaan wilayah. Kemudian subbab 2.2 tentang perencanaan kota misalkan. Nah, kemudian subbab 2.3 dan seterusnya itu Anda cari. Caranya bagaimana mencari ya? Tentu Anda harus melihat hubungan keterkaitan antar teori itu dengan tema. Grand teorinya tadi ada pada domain teori tentang perencanaan wilayah dan kota. Kemudian ada teori perencanaan wilayah, di bawahnya ada teori perencanaan kota, kemudian ada teori tentang misalkan pengembangan wilayah. Ya. Kemudian ada teori tentang pembangunan. Teori pembangunan, kemudian teori pengembangan wilayah. Itu terkait dengan teori perencanaan wilayah. Kemudian teori B yang terkait dengan grand teorinya. Ya, jadi kalau skemanya ini kan dari grand teori, kemudian ada teori A. Teori A tadi terkait dengan teori tentang perencanaan wilayah yang meliputi apa saja. Kemudian grand teori yang turunannya adalah teori B, itu Anda memuat teori tentang pembangunan misalkan gitu. Teori-teori pembangunan. Nah, kemudian teori C ya. Teori-teori tentang pengembangan infrastruktur misalkan seperti itu. Teori D misalkan ada perpanjang ke teori D terkait dengan teori demografi ya, atau teori kependudukan ya. Dan seterusnya gitu ya. Anda coba hubungkan itu. Nah, masing-masing itu Anda cari teorinya. Ya.
Sekali lagi untuk memudahkan, Anda buat coret-coretan, misalkan Anda buat dalam bentuk tabulasi, ya, teori A apa saja, teori B apa saja, teori C apa saja, kemudian sub-sub teori yang terkait dengan teori A itu apa saja, ya. Nah, itu untuk memudahkan Anda di dalam menyusun tinjauan atau kajian teoritiknya, ya. Jadi ada dua hal besar ya di dalam bab tentang kajian teori dan kebijakan. Yang pertama adalah kajian teori. Ya, tadi kajian teori itu. Saya memperkirakan untuk tugas besar ini ada banyak sekali teori-teori yang terlibat di dalam penyusunan profil wilayah. Nah, jadi Anda harus mencermati itu. Ya, Anda harus memperkaya literasi Anda. Ya, mencari referensi-referensi yang relevan untuk mendukung penyusunan profil wilayah. Kemudian yang kedua, ya, subbab kedua dari bab tentang kajian teori dan kebijakan adalah kajian tentang kebijakan atau regulasi. Ya. Tadi kajian teori ini ya, kajian tentang kebijakan atau regulasi. Ya. Nah, kebijakan yang seperti apa? Tentu kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan yang terkait dengan penyusunan profil wilayah. Kebijakan ini masih ada kaitannya dengan teori yang Anda susun, gitu ya. Tetapi pendekatan literasi pada aspek kebijakan ini lebih kepada peran pemerintah, gitu ya, di dalam pengembangan kegiatan-kegiatan pembangunan atau pengembangan wilayah dan kota. Ya. Nah, kalau kita bedah ya atau kita bedakan, kita pilah ke dalam dua kerangka besar, ya, kebijakan pemerintah yang terkait dengan perencanaan atau pengembangan wilayah itu bisa dikelompokkan menjadi dua pendekatan. Ya, yang pertama adalah kebijakan atau regulasi spasial atau kewilayahan. Yang kedua adalah kebijakan atau regulasi sektoral, gitu ya. Jadi, ya, sekali lagi Anda perlu bedakan antara kebijakan spasial dengan kebijakan sektoral. Contohnya apa kebijakan sektoral itu? Kebijakan sektoral contohnya adalah dokumen RPJMD atau rencana program jangka menengah daerah. Itu setiap kabupaten kota pasti punya, gitu ya. Nah, Anda cari dokumen itu, Anda pelajari, Anda baca, Anda pelajari. Nah, kemudian di samping dokumen RPJMD juga ada kebijakan-kebijakan sektoral lain yang terkait, seperti kebijakan tentang pengelolaan sistem pengelolaan air minum, misalkan sistem pengelolaan limbah, kebijakan terkait dengan kawasan industri khusus ya, misalkan di situ, atau kawasan pertumbuhan ekonomi, kebijakan-kebijakan sektor itu. Jadi Anda cari ya kebijakan-kebijakan itu ya, untuk mendukung pemahaman Anda tentang wilayah studi. Ya, nggak usah kemana-mana, cukup Anda fokus pada wilayah studinya. Berangkatnya dari kabupaten Anda turunkan sampai pada kontak wilayah studi Anda di kecamatan. Nah, kemudian pendekatan spasial atau kewilayahan. Ya. Dokumen yang terkait di sini ada dokumen tentang rencana tata ruang wilayah. RT/RW pasti punya. RT/RW Kendal yang dalam hal ini ya. Kemudian RDTRK, rencana detail tata ruang. Ya. Nah, RDTRK ya, ini RDTRK Buja itu ada cari, ada pelajari. Nah, kemudian ada tuangkan. Bagaimana menuangkannya terkait dengan kebijakan ini ya? Anda perlu baca dulu tentang dokumen-dokumen tersebut. Anda lihat, Anda scanning lah ya. Ya, di situ kan ada tujuan dan sebagainya. Itu Anda tuangkan, Anda masukkan ke dalam laporan Anda. Ya. Nah, kebijakan-kebijakan sektoral lainnya, misalkan terkait dengan pengembangan infrastruktur, ya, dan sebagainya itu silakan dicari.
gitu ya. Jadi kalau kemarin di